Jabal Sur. Jabal Sur dinamakan Jabal Sur karena dahulu seorang tokoh Makkah bernama Sur bin Abdi Munah tinggal di puncak Jabal Sur ini. Karena dia seorang yang terkenal, maka orang menyebutnya Jabal Sur. Jabal seorang lelaki tokoh Makkah bernama Sur. Rasulullah SAW diusir oleh orang-orang Makkah dan mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Bahkan mereka membuat undian, siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad, mereka akan memberikan hadiah 100 ekor unta yang merah. Subhanallah, itu sesuatu tawaran yang luar biasa. Orang-orang Makkah ini bersepakat untuk membunuh Nabi, namun tidak berhasil. Pada malam itu Nabi kita berhijrah di bulan Rabiul Awal. Berhijrah meninggalkan kota Mekah di kegelapan malam, tidak ada penerangan listrik. Beliau berjalan kaki dari rumah Rasulullah yang kemarin kita ziarah. Sudah ziarah kemarin di rumah Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah. Dari situ beliau berjalan ke dekat hotel kita. Di depan hotel kita itu ada Hotel Hilton namanya. Disitulah rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, jalan Nabi. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Bakar, engkau dipercaya oleh Allah untuk mendampingiku dalam rangka berhijrah, berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Menangis Sayyidina Abu Bakar terharu. Ya Allah, apakah aku dipilih untuk menjadi teman seseorang yang engkau paling kasihi? Kasihan, kata Abu Bakar, ini orang yang paling dicintai oleh Allah dalam keadaan terancam jiwanya. Menangis sejadi-jadinya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengajak Rasulullah berjalan, meninggalkan kota Makkah di kegelapan malam. Maka beliau menghindari daripada pencarian orang-orang kafir Quraisy. Beliau naik gunung ini. Namun beliau takut. Begitu tiba-tiba Abu Bakar berada di dekat gunung ini, beliau berkata, wahai Rasulullah, maukah engkau aku letakkan di atas pundakku? Jadi dihampin, Pak. Aku takut, kata Abu Bakar, jika engkau berbahaya. Rasulullah mau aja dihampin Abu Bakar Siddiq. Naiklah Nabi kita ke puncak bukit ini. Kemudian kata Abu Bakar, aku akan membersihkan gunung ini. Jabal Sur ini, di puncak Jabal Sur ini ada gua. Maka disitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersama baginda Rasulullah bersembunyi. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua itu, baru mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalamnya. Ada satu lubang yang belum tertutupi dengan surban beliau. Beliau tutupi dengan tumitnya. Tiba-tiba kaki tumitnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit ular. Maka digigit ular. Kenapa ular tadi menggigit? Dia tidak sengaja, karena dia ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ular tadi sembunyi di dalam gua, hendak melihat wajah Nabi. Abu Bakar menutupinya, maka digigitnya. Tiba-tiba Abu Bakar bercucuran air matanya, menangis. Melalih ke pipi Nabi yang sedang tertidur kelelahan. Ujar Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi denganmu? Kata Abu Bakar, aku digigit ular. Padahal beliau seorang yang biasa kalau digigit ular tidak bikin dia menangis. Dia menangis terharu. Bagaimana ini orang yang paling dikasihi oleh Allah, berjuang untuk agama Allah, dia dalam keadaan terancam jiwanya, beliau menangis. Tiba-tiba dilihat Nabi bekas gigitan ular itu di kaki Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau bacakan doa dan beliau ludahi, tiba-tiba sembuh dalam seketika. Tidurlah Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah di malam itu dalam keadaan ketakutan. Sampai 3 hari 3 malam beliau berada di puncak bukit Jabal Sur ini. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah surah At-Taubah ayat 40, dan Allah berfirman, jika tidak ada yang menolong kekasihku Nabi Muhammad, aku akan menolongnya. Dan ketika salah seorang sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, kita dalam bahaya. Sungguh wahai Rasulullah, kita dalam bahaya. Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya jangan engkau takut, Allah beserta kita. Kemudian orang-orang kafir itu menciumi bekas telapak kaki Nabi. Karena Nabi kita itu apabila berjalan di atas batu, batu ini seperti tepung, ada bekas jejak kaki Nabi kita. Dicium oleh pencari-pencari ini. Ternyata ada bau wangi sampai ke Jabal Sur ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka ingin masuk ke Jabal Sur, nggak jadi. Karena tertutup pintu permukaan gua itu dengan sarang laba-laba.
Padahal laba-laba ini mukjizat Nabi, diperintahkan untuk menutup. Dan 2 ekor burung dara yang sedang mengerami anaknya di situ. Burung dara nih berjasa untuk keselamatan Nabi kita Muhammad SAW. Jika kalian pengen tahu, kata Nabi, burung dara ini selalu berzikir. Dia menyebut Allah, 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 subhanallah. Makanya burung dara di sini tidak boleh diambil, karena dia punya jasa kepada baginda Rasulullah SAW. Dia bersama-sama untuk mengumpulkan sarang. Kemudian 2 ekor burung dara ini menutupi pintu gua tadi. Orang kafir mustahil Nabi Muhammad ada di dalam sini. Buktinya 2 ekor burung dara diam dalam sarangnya dan juga laba-laba sedang menutupinya. Maka berbisik Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, jika jika mereka mau melihat ke bawah kakinya, dia akan melihat kita. Maka wajah Nabi, wahai Abu Bakar, apakah engkau mengira kita ini berdua? Kita ini bertiga. Allah sebagai penolong kita. Subhanallah. Sayyidah Asma bintu Abu Bakar Siddiq, kakak oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tiap malam membawa kambing-kambingnya berjalan. Bayangkan Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke tempat ini berjalan sekitar 4 kilo. Berjalan kaki membawa kambing-kambingnya. Di dalam ikat pinggangnya disembunyikan roti untuk memberi makan Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian naik ke atas ini, langsung menyerahkan roti, balik lagi ke Mekah sampai 3 malam berturut-turut. Rasulullah SAW setelah 3 malam berturut-turut melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ada seorang lelaki jagawan kuda, naik kuda. Dia mengejar perjalanan Nabi, namanya Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ini dengan pedang terhunus ingin membunuh Nabi. Tiba-tiba bumi terbelah. Dia pun ditelan bumi bersama kudanya. Dia berteriak, ya Nabi Muhammad, Tuhan Muhammad bantu aku. Kata Nabi, aku akan membantumu jika kamu menggagalkan niatmu. Aku janji tidak akan mengganggu, kata Surakah bin Malik. Kemudian diangkat oleh Rasulullah. Tapi dia penasaran, begitu melihat Rasulullah berjalan kembali, dia ingin teringat dengan hadiah 100 ekor unta. Kembali dia akan membunuh Nabi. Tapi tiba-tiba ditelan oleh bumi untuk kedua kalinya. Lanjut, setelah ketiga kalinya dia penasaran lagi, diangkat Nabi lagi karena dia minta tolong dan berjanji tidak mengganggu. Namun untuk ketiga kalinya Rasulullah tidak akan mengangkat lagi. Ketiga kalinya dia ditelan bumi, bantu aku wahai Nabi Muhammad. Tidak akan, kata Nabi, kecuali engkau berjanji dan engkau menulis perjanjian itu di satu tempat disebutkan pelepah kurma, satu diambil oleh Abu Bakar. Kemudian perjanjian tidak akan membunuh Nabi, dia pun membuat tanda tangan. Kata Surakah, aku berjanji sesungguhnya tidak akan membunuh engkau wahai Rasulullah, dan aku akan merahasiakan perjalananmu ini karena engkau menyelamatkan jiwaku. Dan engkau wahai Surakah, kata Nabi, akan membuktikan kemenangan umat Islam nanti di dalam peperangan Romawi. Engkau akan memakai gelang kemenangan itu. Ternyata di kemudian hari di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Surakah bin Malik ini masih hidup dan dia masuk Islam, dan dia memakai gelang kemenangan itu di tangan kanannya. Subhanallah. Demikian sekilas info tentang Jabal Sur, dan ini adalah gunung, adalah raja seluruh gunung, sabda Nabi. Dan ini adalah gunung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini menambah berkah Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, suami kita, istri, anak cucu kita, menantu, zuriat kita semua diberikan keselamatan di dunia akhirat berkat Jabal Sur, berkat penghuni Jabal Sur yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhak mendapat syafaat beliau, selamat di dunia, selamat daripada azab kubur, selamat daripada huru-hara hari kiamat, dan dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan doa anak-anak kami. Kabulkan ya Allah, kabulkan doa anak-anak kami ya Allah sebelum kami meninggalkan tempat gunung yang diberkahi ini. Kabulkan doa seluruh saudara-saudari kami, anak cucu menantu zuriat kami dan teman-teman kami, saudara-saudari kami muslim-muslimat. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami dan mereka dunia akhirat. Sampaikan mereka ke tempat gunung yang diberkahi ini sebelum maut menjemputnya berulang-ulang selama hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berkah. Assalamualaikum.